Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam ceramahnya, dalam tausiahnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai majelis yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada tema kali ini, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad pagi 10 Syawal 545 Hijriah di madrasahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menyampaikan sebuah hadisnya, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Man futiha lahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yuglaku anhu. Barang siapa dibukakan baginya pintu kebaikan, maka cepatlah mendatanginya. Sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup baginya. Jadi dalam hadis ini sesuai dengan tema apa yang disampaikan oleh beliau mengenai taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, kesalahan-kesalahan baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada sesama. Makanya di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali apa yang telah kita lakukan. Sesuai dengan hadis tadi, ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan pintu-pintu kebaikan, maka bersegeralah kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Barang siapa dibukakan baginya pintu kebaikan, maka cepat-cepatlah mendatanginya. Artinya apa? Lakukanlah. Walaupun kebaikan sekecil apapun, boleh jadi kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kita yang selalu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik sodako, baik sholat, baik puasa, baik berbakti kepada orang tua, baik membantu sesama, membersihkan rumah, halaman rumah, dan lain sebagainya. Apapun kebaikan-kebaikan yang disebut dengan amal soleh, maka segeralah melakukannya. Boleh jadi kebaikan tersebut akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat riwayat ada seorang wanita penghibur. Dia bisa selamat oleh Allah, diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga gara-gara dia menyelamatkan anjing yang kehausan, kemudian diberinya air anjing tersebut. Nah, amal yang baik yang kecil itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas, maka insya Allah akan menghantarkan kita
kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan menyepelekan hal-hal yang jelek. Boleh jadi hal yang jelek itu kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi yang jelek ini akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ada sebuah riwayat ketika ada seorang yang selalu melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ternyata ada kesalahan yang disebut sedikit kesalahannya, yaitu membiarkan kucingnya mati, tidak diberikan makan. Maka oleh Allah tidak meridhoinya dan sebuah dosa dan kesalahan, sehingga orang tersebut walaupun mengamalkan amal soleh ada kejelekan, maka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang baik sekecil apapun, dan jangan menyepelekan kejelekan sekecil apapun. Maka kejelekan sekecil apapun, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ditutup, sebelum ajal kita datang menjemput kita, sebelum matahari terbit di sebelah barat, maka pintu taubat masih terbuka. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih yang disampaikan oleh beliau mengenai taubat kepada Allah? Kata beliau, bersegeralah mengambil keuntungan dari pintu kehidupan selagi belum ditutup untukmu. Keuntungan dari kehidupan di dunia ini, kebaikan-kebaikan, maka segeralah melakukan hal-hal yang baik sebelum ditutup untukmu. Yaitu kalau ada kesempatan kita melakukan kebaikan, maka kerjakanlah. Kemudian beliau perbanyaklah melakukan amal-amal baik selagi masih ada kesempatan. Lakukanlah amal-amal yang baik apapun. Kata beliau, selama itu ada kesempatan bagi kita, lakukanlah amal-amal baik tersebut. Cepatlah, kata beliau, memasuki pintu taubat. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Tuhanmu sekalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosa kita. Gunakanlah pintu doa selagi ia terbuka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah ujung tombak kita. Seorang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Di dalam doa tersebutlah bisa ditanamkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, mengambil buah khuldi, memakannya, padahal kata Allah wala taqrabus syajarah, dan janganlah engkau dekati pohon tersebut, maka Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah tersebut, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa dari surganya Allah. Karena yang namanya surga steril, suci terhadap dosa dan noda, walaupun sekecil apapun. Jadi ketika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan diri kita untuk bertaubat kepada Allah, membersihkan lahir dan batin kita, karena kita asalnya dari surga. Nabi Adam asalnya dari surga. Kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka kembalinya pun kita harus ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab
Kata Rasul, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini itu dalam keadaan suci, fitrah Islam. Jadi semuanya, ketika bayi dari siapapun, dari apapun, semuanya itu muslim, dalam keadaan muslim. Maka menurut para alim ulama, fitrah di sana itu adalah Islam. Jadi bayi yang lahir itu muslim. Nah, dewasanya itu tergantung kepada orang tuanya. Mau di Yahudikan, dinasronikan. Makanya para pemuda harapan bangsa, Subhanul Yaum Rirajalul God, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tantangan pada hari ini sungguh luar biasa. Perkembangan teknologi, baik dari media sosial dan lain sebagainya, dari gadget, maka jangan sampai waktu itu habis untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka manfaatkanlah kebaikan-kebaikan sebelum kebaikan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi berdoa, gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kata beliau, carilah teman, carilah kerabat orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Kata teman kita, tuh dia suka rajin ke masjid, suka sholat berjamaah, suka membantu orang lain, ada saksi-saksi. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, insya Allah akan terbukalah kebaikan-kebaikan. Ya, jangan bergaul kepada orang-orang yang tidak baik, akan tertimpalah ketidakbaikan tersebut. Maka akan jadi saksi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mabuk, ketika bergaul dengan orang-orang yang melakukan maksiat, itu akan menjadi saksi bahwa dia melihat kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang soleh selagi kesempatan itu terbuka untukmu. Bangunlah apa yang telah engkau rusak. Selama ini kita merusak diri kita, melakukan kesalahan-kesalahan kita. Padahal kita dilahirkan tadi kata Rasul, yaitu setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka ketika kita sudah dilumuri dosa, bangunlah apa yang telah rusak. Kata beliau, cucilah apa yang telah engkau lumuri dengan najis. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, yaitu yang disebut di sini kata beliau adalah engkau lumuri, cucilah apa yang telah engkau lumuri dengan najis. Artinya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah sesuatu yang telah engkau robohkan. Bersihkanlah apa-apa yang telah engkau kotori. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari kepergian dan larimu. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, dimanapun kita berada, kita tidak akan lari dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan dipertanggungjawabkan. Hidup di dunia ini hanya sementara, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ketika berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, kita pun harus suci. Yaitu salah satu kuncinya untuk suci adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, tidak ada di sisi kecuali hak azza wa jalla. Tidak ada di sini kecuali hak azza wa jalla. Artinya apa? Dalam hati kita bersihkanlah dari sifat-sifat dunia. Bersihkanlah dari makhluk-makhluk yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Dalam hati kita itu hanyalah hak azza wa jalla, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersama Khalik, maka engkau adalah hambanya. Jadi kita
Kalau bersama Allah Subhanahu wa taala, Khalik sang pencipta, maka engkau adalah hambanya. Tentunya kita tidak ingin menjadi hamba selain Allah. Tidak ingin menjadi hamba dunia, tidak ingin menjadi hamba jabatan, tidak ingin menjadi hamba manusia, hamba dunia dan lain sebagainya. Kita menginginkan hambanya Khalik, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersama makhluk, kata beliau, kata guru kita, maka engkau adalah hamba mereka. Kalau kita bersama makhluk, mengagungkan makhluk, mengagungkan harta, mengagungkan selain Allah, maka kita adalah hamba-hamba mereka. Tidak ada alasan bagimu sehingga mengembara hatimu. Tinggalkan saja segala sesuatu dengan nuranimu. Tidak tahukah engkau bahwa pencari hak azza wa jalla mesti meninggalkan semuanya? Sungguh dia harus yakin bahwa segala sesuatu adalah makhluk. Jadi semua selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang harus kita bersihkan dalam hati kita, dalam diri kita. Dalam diri kita dan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nama makhluk akan, kata beliau, sedangkan yang namanya makhluk merupakan hijab penghalang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dalam diri kita, karena kita selalu mengagung-agungkan harta, selalu mengagung-agungkan jabatan, selalu mengagung-agungkan manusia, maka itu adalah hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghalang diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun dia bersamanya akan menjadi hijab penghalang baginya. Apapun. Kalau kita dalam hati kita ada makhluk, kalau dalam hati kita ada dunia, dalam hati kita ada apapun, maka itu adalah penghalang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wahai gulam, janganlah engkau malas. Malas itu selalu membuahkan penyesalan. Orang yang malas baik malas bekerja, malas apa saja, malas ibadah, malas tidak mau melaksanakan aturan Allah, maka kata beliau, janganlah engkau malas-malas itu selalu membuahkan penyesalan. Betul, yang namanya malas, seorang yang malas itu akan penyesalan. Ketika malas masa muda, akan penyesalan di masa tua. Ketika masa muda kita rajin, kita melakukan aktivitas masa muda, itu insya Allah akan berbuah hasilnya. Apalagi ini kita malas kepada Allah, malas untuk bertaubat, malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, malas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, malas ibadah, maka akan membuahkan penyesalan. Kata beliau, bermurahlah dalam beramal. Murah dalam beramal itu apa saja diobral dengan amal tersebut. Bersemangat beramal, kata beliau, bermurahlah dalam beramal, maka engkau akan mendapatkan hak azza wa jalla di dunia. Jadi insya Allah di dunia ini kita akan bersama Allah, akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita di dunia dan di akhirat kelak. Jadi kalau kita rajin, kalau kita sebaliknya di sini, kalau kita rajin akan menghasilkan, akan berbuah. Bermurahlah dalam beramal, amal apapun laksanakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hak azza wa jalla baik di dunia dan di akhirat. Beliau mengutip, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip dari salah satu ulama, Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullah berkata, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Kata dia mengutip, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita
menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu beramal soleh. Ya, beramal soleh ini adalah doa dari gurunya atau gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengutip Abu Muhammad Al-Azami rahimahullah berkata, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya dia bermaksud mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik." Dia berdoa atas nama kami. Kami itu dalam jadi mengatas memperbanyak banyak ya. Jadi walaupun tunggal tapi maknanya banyak. Kami di sini nahnu, ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Sebenarnya dia bermaksud, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, tetapi lidahnya tidak sampai orang baik. Nah, tetapi lidahnya tidak sampai artinya apa? Lidah ini harus digunakan kepada hal-hal yang baik. Orang yang merasakan akan mengetahuinya. Orang yang merasakan akan mengetahuinya, baik dalam bergaul dengan makhluk serta menjaga batas-batas agama dan meraih ridhonya. Ya. Jadi apapun kita melakukan kebaikan-kebaikan itu pada intinya yaitu kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh di dalamnya terdapat kebaikan, diterimanya suatu amalan atau ditolaknya amalan itu ada tandanya bagi orang-orang yang bersih dan terpilih. Ya. Jadi diterimanya suatu amalan atau ditolaknya amalan itu ada tandanya bagi orang-orang bersih dan terpilih. Mudah-mudahan kita apa yang ditulis oleh beliau di sini, mudah-mudahan kita orang-orang yang bersih dan terpilih, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan doanya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Kami itu pada dasarnya yaitu artinya aku di sini. Ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang melihat konten ini semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang bersih dan terpilih. Wahai gulam, pasanglah jaring-jaring doa. Kembalilah pada ridho. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau berdoa dengan lidah sedangkan hatimu menentang. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lidah ini, hati ini menentang kepada Allah. Jadi antara lidah dan hati. Makanya yang namanya iman itu kesatuan antara lisan, hati dan perbuatan. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu yaitu membersihkan. Iman itu meyakini, membenarkan. Al-iman wa tasdikun bil qalbi dengan hati, wa iqrarun bil lisan dengan lisan, dan amal perbuatan. Jadi sama di sini, kita yang namanya tobat itu tobatnya lisan, tobatnya hati, dan tobatnya perbuatan. Sama seperti dengan iman. Iman itu meyakini dalam hati, al-iman huwa tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati, qalbi wa iqrarun bil lisan, dan mengamalkan, wa iqrarun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Ya. Itulah yang kata beliau, wahai gulam, pasanglah jaring-jaring doa, kembalilah pada ridho. Janganlah engkau berdoa dengan lidah sedangkan hatimu menentang. Pada hari kiamat orang akan ingat apa yang ia perbuat sewaktu di dunia. Jadi pada hari penyesalan itu, kata beliau, bukan di dunia tapi penyesalan di akhirat. Pada hari kiamat nanti orang yang akan ingat apa yang ia perbuat sewaktu di dunia, baik berupa kebaikan atau keburukan. Jadi ada ingat semuanya. Makanya manfaatkanlah waktu hidup sebelum mati, waktu sehat sebelum sakit, waktu senggang sebelum sibuk, waktu
budak sebelum tua. Penyesalan di sana tidak ada berguna, di akhirat tidak ada berguna. Zikir di sana juga tidak berguna. Zikir itu di dunia, ibadah itu di dunia, hasilnya nanti di akhirat. Zikir itu tidak, yang penting adalah sekarang sebelum mati. Artinya apa tadi? Hasilnya nanti di akhirat. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan abadi. Nanti di akhirat tidak sholat lagi, nanti di akhirat tidak zakat lagi, nanti di akhirat tidak sedekah lagi, nanti di akhirat tidak berbakti kepada orang tua lagi. Nanti di akhirat adalah hasil-hasil dari apa yang dilakukan di dunia ini. Penyesalan di sana tidak berguna, zikir di sana juga tidak akan berguna. Yang penting adalah sekarang, waktu di dunia ini sebelum mati, mengingat buah dan biji sewaktu panen tidaklah ada gunanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khairan hasoda gibtotan, wa man zara'a syarron hasoda nadamatan. Dunia itu ladang akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan akan mendapat apa yang ia inginkan. Jadi apapun kebaikan akan mendapatkan apa ia inginkan. Barang siapa menanam keburukan akan mendapatkan penyesalan. Jadi tanamkan. Menanam kebaikan akan mendapatkan apa yang diinginkan. Barang siapa menanamkan keburukan akan mendapatkan penyesalan. Ini adalah wasiat Nabi SAW, sabda Rasulullah, dunia itu ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Barang siapa menanamkan keburukan akan mendapatkan penyesalan. Saya akan bacakan nasihat-nasihat dari beliau. Jika datang kebaikan kepadamu, engkau baru tersentak dan sadar. Jika datang kebaikan kepadamu, engkau baru tersentak dan sadar. Namun kesadaran pada waktu itu tidak ada artinya. Nah, kesadaran itu harus sekarang. Tersentak dengan kebaikan harus sekarang. Melakukan kebaikan harus sekarang. Namun kesadaran pada waktu itu tidak ada gunanya, yaitu di akhirat. Ya Allah, bangunkanlah kami dari lelap kelalaian dan kebodohan ini. Ya Allah, bangunkanlah kami. Hanya kepada Allah lah kita berdoa. Hanya kepada Allah, Allah lah yang akan menunjukkan kita. Maka berdoalah, ya Allah bangunkanlah kami. Bukan amin ya Allah ya Rabbal Alamin, doa beliau. Aminkan ya ini doa beliau. Ya Allah bangunkanlah kami dari lelapnya kelalaian dan kebodohan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai gulam, berteman dengan orang-orang bodoh akan menjauhkan dirimu dari orang yang baik. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang bodoh, maka akan menjauhkan dirimu dari orang-orang yang baik. Ya. Akan menyebabkan pada orang-orang yang baik. Ya. Ya Allah bangunkan kami dari lapnya kelayan. Wahai gulam, berteman dengan orang-orang yang bodoh akan menjauhkan dirimu dari orang yang baik. Berjalan di bawah naungan kitab Allah. Kita selalu melakukan kebaikan, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, hudan, dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa kita melakukan sunnah Rasulullah SAW akan membawamu kepada kejayaan. Malulah kepada Allah, janganlah engkau lalai. Janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dan menyibukkan diri mengumpulkan apa yang tidak engkau makan. Janganlah engkau mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau temukan, dan bangunlah sesuatu yang tidak engkau tempati. Itulah salah satu nasihat-nasihat Rasulullah, nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dipertegas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.